Samratulangi adalah tokoh pendidikan dan pahlawan nasional asal Sulawesi Utara yang dikenal dengan falsafah Sito Timo Tumo Tou. Artinya, manusia hidup untuk memanusiakan sesama. Semangat ini menekankan pentingnya pendidikan sebagai alat untuk membentuk manusia yang berpikir dan peduli terhadap sesama. Nilai tersebut tetap relevan dalam era pembelajaran digital saat ini. Digital learning bukan hanya soal teknologi, tetapi juga soal efektivitas proses belajar dan solidaritas antar peserta didik dan tenaga pendidik. Dalam rangka memahami bagaimana sih nilai-nilai tersebut tercermin dalam praktiknya, kelompok kami, yaitu kelompok 5 Samratulangi, telah menyusun kuesioner dan juga mewawancari sejumlah murid dan guru. Tujuannya adalah untuk menggali pengalaman mereka dalam menjalani pembelajaran digital, serta menilai tantangan dan potensi yang ada. Kuesioner yang kami sebarkan diisi oleh 60 responden, dan hasilnya menunjukkan bahwa mayoritas telah terbiasa dengan pembelajaran digital, serta merasakan berbagai manfaat. Meski begitu, masih ditemukan kendala seperti keterbatasan akses internet, minimnya interaksi, dan kurangnya pendampingan belajar. Temuan ini menegaskan pentingnya nilai Sito Timo Tumo Tou dalam menciptakan sistem pembelajaran digital yang inklusif dan juga manusiawi. Sebagai pelengkap data, kelompok kami juga melakukan wawancara dengan siswa dan guru dari berbagai sekolah. Setiap anggota mewawancari responden di lingkungan sekolahnya masing-masing untuk mendapatkan sudut pandang yang lebih personal dan kontekstual. Berikut adalah dokumentasi hasil wawancara yang telah kami lakukan. Halo Citizen, perkenalkan aku Fasya dari kelompok 5 dan sekarang aku lagi ada di SMA Alpha Centauri bersama Bu Ashifa. Dan aku bakal wawancara atau tanya jawab seputar pembelajaran digital di SMA Alpha Centauri ini. Ibu, sebelumnya aku mau tanya platform apa sih yang digunain di SMA Alpha Centauri ini sebagai platform pembelajaran digitalnya? Untuk pembelajaran digital di sini kita memakai beberapa ya. Nah, yang pertama ada di Canvas, kemudian kita juga biasa pakai Canva juga untuk proses pembelajaran. Berarti Canva tadi itu sebagai platform utamanya ya Bu ya? Iya, betul sekali. Kalau dari Ibu sendiri sebagai guru yang memberikan materi, bagaimana sih cara platform Canva ini bekerja dalam proses pembelajarannya? Untuk sebagai pemberi materi ya kepada siswa-siswi di kelas itu, untuk Canva ini sangat membantu karena banyak fitur-fitur yang membuat guru juga lebih mudah dalam menyampaikan materi, kemudian lebih mudah dalam menyampaikan poin-poin pembelajaran yang akan dipelajari pada mata pelajaran tertentu. Biasanya fitur apa aja yang jadi tambahan gitu untuk misalnya pengecekan atau deadline tugas ya biasanya. Fitur apa aja sih Bu? Untuk fiturnya itu biasanya yang pertama tadi yang paling utama adalah saat pengecekan tugas. Kemudian yang paling sering kita gunakan juga itu adalah fitur untuk mengecek kira-kira ini anak-anak apakah sudah berapa persen nih penyelesaian tugasnya atau progresnya sudah beres atau belum, seperti itu. Berarti platform Canva ini sangat efektif ya digunakan dalam pembelajaran digital. Betul sekali, untuk platform ini sangat efektif digunakan dalam kegiatan pembelajaran, khususnya di pembelajaran digital. Oke. Kalau untuk penggunaan platform Canva ini biasanya hambatannya apa aja ya, Bu Ashifa? Biasanya hambatannya itu kalau yang paling utama itu kadang tergantung dengan jaringannya ya. Kalau misalnya wifi-nya lagi agak kurang bagus, itu biasanya sih yang menjadi hambatan. Tapi untuk selebihnya mah aman. Seberapa sering ada hambatan dalam proses pembelajaran digitalnya Bu? Biasanya kalau hambatan tidak terlalu sering, tapi mungkin kalau dalam 1 minggu pembelajaran mungkin ada 1 atau 2 kali hambatan itu terjadi. Berarti hambatan ini nggak terlalu menghambat besar ya dalam proses pembelajaran secara keseluruhan? Ya, betul sekali.
Itu pertanyaan dari aku. Terima kasih Bu Ashifa. Sama. Perkenalkan, nama saya Rafli. Di sini saya akan bertanya kepada Ibu siapa? Bu Ashifa. Bu Asifa, mengenai tentang solidaritas terhadap digital learning ini. Tadi itu kan dibahas ya platform Canva yang digunakan di sekolah ini. Kalau menurut Ibu, pengaruh platform Canvas terhadap solidaritas sosial siswa itu kayak gimana sih? Kalau menurut saya, untuk solidaritas sosial ini bisa terbangun dari adanya iklim belajar melalui Canvas tadi. Karena memang siswa dan siswi ini jadi banyak juga berdiskusi apabila ada tugas-tugas yang dilakukan di Canvas tersebut. Jadi memang membangun solidaritas sosial, tapi dengan catatan anak-anak juga tetap bisa mengetahui bagaimana nih kemampuan mereka sudah sampai mana, tapi tidak lupa dengan diskusi-diskusi yang mereka lakukan, seperti itu. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke, pada kesempatan kali ini saya bertemu dengan anak SMA. Boleh kenalan dulu sama siapa? Namanya Yonatan Imanus Manguncong dari SMAK 2 BPK Penabur Bandung. Dari SMAK 2 berarti ya? Kalau di SMAK 2 tuh ada digital learning nggak? Ada. Ada, oke. Itu tuh di pelajaran tertentu atau semuanya? Di pelajaran tertentu aja sih. Kalau berarti platform yang digunakan apa? Biasanya platformnya itu kayak Zoom, kalau nggak Google Meet, Google Classroom gitu sih. Mempermudah nggak buat proses pembelajaran? Kalau menurut aku sendiri sih mempermudah ya, gara-gara kan kalau misalkan ada tugas tambahan atau ada informasi tentang pelajaran tersebut kan jadi tinggal dikasih lewat website-nya, terus kita bisa langsung lihat akses di mana aja, kan jadi mempermudah aja. Berarti kan ada positifnya mempermudah, tapi kalau negatifnya ada kayak ngaruh ke pengurangan interaksi sosial atau gitu, ada nggak? Kalau buat aku sendiri mungkin nggak berdampak ya, tapi kalau mungkin dari anak-anak yang lain yang memang dasarnya introvert mungkin bisa berdampak ya, gara-gara kan kita lebih jarang untuk berinteraksi ke satu sama lain kan, lebih ke palingan cuma komputer kita, laptop atau HP, kita cuma bisa ngeliat terus udah, nggak ada bisa interaksi satu sama lain buat saling bertukar pikiran sih. Berarti ada sisi positifnya Ya, dan sisi negatifnya ya? Ya. Oke, kalau gitu udah segitu aja. Segitu ya. Oke, makasih ya. Anggota kita yang bernama William sedang mewawancari guru dari SMAK 1 BPK Penabur. Dijelaskan bahwa SMAK 1 itu memakai salah satu aplikasi digital learning, yaitu Learning Management System yang bernama Sekolah. Di aplikasi tersebut, siswa bisa melihat nilai, tugas, materi, dan juga bisa mengerjakan ujian. Digital learning memiliki dampak positif dan negatifnya. Positifnya tentu memudahkan murid dan gurunya. Akan tetapi, dampak negatifnya adalah guru tidak bisa memastikan muridnya apakah mereka menggunakan aplikasi digital learningnya dengan baik atau tidak. Terus, kurang fokusnya murid dalam pembelajaran dan juga masalah internet yang terkadang muncul. Jika pada sisi solidaritas disebutkan bahwa digital learning ini tidak memiliki dampak terhadap solidaritas secara langsung, tapi secara dampak tidak langsungnya, pembelajaran digital learning ini akan mengurangi skill sosial murid. Anggota kita yang bernama Agnes mewawancarai 3 murid SMA Santa Maria II. Dari urutan kiri ke kanan, nama mereka adalah Billy, Denton, dan juga Janet. Pendapat mereka mengenai digital learning adalah bahwa digital learning menambah wawasan dan juga mempermudah mereka. Pada penerapan AI pada digital learning, disebutkan bahwa AI agar digunakan dengan baik itu adalah untuk mencari sesuatu hal dan juga cara menyelesaikan sesuatu. Tetapi penggunaan AI juga memiliki dampak negatif, yaitu murid jadi lebih malas karena ketergantungan dalam menyelesaikan tugasnya. Dampak digital learning menurut mereka berdampak baik pada pembelajaran dan mempermudah mencari jawaban. Efek buruk dari digital learning ini juga menurut mereka adalah hambatan jaringan yang terganggu dan juga distraksi dari media sosial yang dapat mengganggu proses pembelajaran digital. Disebutkan oleh Billy bahwa digital learning ini lebih efektif menurut dia. Mereka memiliki harapan terhadap digital learning ke depannya, bahwa pembelajaran digital bisa lebih minim distraksi, seperti berkurangnya paparan media sosial. Satu lagi dijelaskan kalau pembelajaran digital akan lebih baik
jika pembawaannya lebih menyenangkan dan seru. Digital learning telah membuka akses pendidikan yang lebih luas dan juga lebih fleksibel bagi remaja. Namun juga menghadirkan tantangan seperti keterbatasan bimbingan, gangguan fokus, dan kurangnya interaksi sosial. Dalam pembahasan ini, nilai Sito Timo Tumoto ini dari Samratulangi menjadi pengingat bahwa teknologi harus tetap memanusiakan. Dengan mengutamakan kolaborasi, empati, dan juga tanggung jawab sosial, pembelajaran digital dapat membentuk generasi yang cerdas secara intelektual sekaligus matang secara karakter. Sekian dari saya. Terima kasih.